What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini akan gue bahas WatchOS 10 yang udah dirilis resmi sama Apple. WatchOS 10 ini menurut gue bikin Apple Watch kita jadi seperti baru. Cukup banyak fitur dan tentunya ada tambahan watch face untuk Apple Watch-nya. Kira-kira apa aja sih fiturnya? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Oke, WatchOS 10 ini udah dirilis secara resmi sama Apple. Sebenarnya gue mau mohon maaf banget dulu ya, karena baru buat videonya sekarang. Harusnya udah dari kemarin-kemarin, tapi ya namanya juga ada antrian video ya. Bahkan sekarang WatchOS itu udah ada di WatchOS 10.0.1 untuk seri 6 yang tangan kiri gue, dan untuk yang Apple Watch Ultra ini di WatchOS 10.0.2 kayak gitu. Nah, sebelum gue jelasin fiturnya lebih banyak, kalian cek dulu di sini apakah Apple Watch kalian mendukung WatchOS 10. Kalian cek dulu ya di situ, mendukung nggak? Kalau mendukung, ya udah, alhamdulillah berarti. Oke, fitur yang pertama yaitu Smart Stack. Jadi kalau misalkan bagian digital crown-nya ini kalian putar seperti ini, nah dia akan masuk ke Smart Stack gini ya, gitu. Dan ini bisa kalian customize nih cuy, sesuai keperluan teman-teman. Cara customize-nya gampang, tinggal tap dan tahan aja. Kalian bisa tambahkan atau kalian bisa remove yang ada. Bahkan yang paling bawah nih untuk aplikasi juga bisa. Contoh nih gue remove kayak gini. Nah, sekarang gue tambahkan. Misalkan gue ganti sama yang untuk contoh, nah kayak gini. Lalu kalian tap dan deh, maka berubah isi Smart Stack-nya kayak gitu. Dan ini juga ada ya di seri-seri sebelumnya ya. Kalau misalkan di Apple Watch seri 6 gue juga sama seperti itu, bisa kita customize juga. Tinggal scroll aja digital crown-nya nih, yang ini nih, tinggal scroll seperti ini, maka dia akan naikin nih tuh. Desainnya juga kayak gini. Kalian bisa edit, tambahkan dan delete atau remove yang ada. Tap dan tahan aja langsung, maka kalian bisa tambahkan nih. Misalkan kalian mau nambahin apa? Misalkan di sini gue tambahin yang kompas deh kayak gini ya. Gue tambahkan seperti ini, kita tap done. Nah, maka akan masuk nih di Smart Stack sini tuh. Oke. Dan live juga tuh kompasnya tuh. Ketika kita gerakin, dia itu langsung ngikutin juga arahnya tuh. Kayak gitu. Selanjutnya berubah juga nih. Kalau kalian mau buka control center, biasanya kan tinggal slide dari bawah ya. Kalau slide dari bawah, sekarang fungsinya jadi membuka Smart Stack. Untuk buka control center gimana? Kalian pencet yang side button ini nih. Kalian pencet, baru kebuka control centernya. Sama juga di Apple Watch Ultra juga sama seperti itu. Ketika kita pencet side button, baru kita bisa mengakses control center. Kayak gitu ya. Oke. Lalu untuk notification center, masih sama sih, kita tinggal slide seperti ini juga bisa ya. Untuk notification center tidak ada yang berubah, secara fungsi masih sama tuh kayak gini, oke. Tetapi ada kelebihannya di bagian notification center. Misalkan kalian lagi ada di dalam aplikasi, contoh misalkan gue buka aplikasi Weather deh. Nah, kalian mau buka control center, kalian tinggal press and hold aja di bagian atas, terus kalian slide deh notification centernya kayak gitu. Gue ulang ya, seperti ini, press and hold di bagian atas seperti ini, maka kalian bisa scroll notification center gitu. Dan ini gue menggunakan Apple Watch Series 6 ya, fiturnya tetap berjalan kayak gitu. Masih pada bagian notification center, menurut gue ini yang paling keren ya. Apabila lu FaceTime video call temen lo, tapi sama temen lu kan gak diangkat nih. Nah, lu bisa kan record video terus dikirim ke dia. Pada saat lu record video, kirim ke dia, dia itu bisa nerima dari Apple Watch-nya. Nih, contohnya gue buka notification center seperti ini, lu tap aja, langsung bisa play videonya nih. Tuh. Jadi misalkan gue play. Nah, kayak gini. Tuh. Kayak gitu cuy ya. Gue ulang lagi. Kayak gitu ya. Jadi temen kalian itu bisa menerima langsung FaceTime video atau record video dari FaceTime video call kalian ke teman kalian gitu. Jadi bisa langsung play di Apple Watch-nya. Tapi itu akan bekerja apabila teman kalian tidak bisa angkat video call dari FaceTime kalian. Nah, kalian baru bisa record video untuk nyampein pesan tersebut. Kayak gitu cuy. Paham ya? Selanjutnya design Apple Music pada Apple Watch. Kalian bisa lihat ini tampilannya sekarang seperti ini. Tapi jujur, gue agak kurang suka di bagian kontrol untuk ganti audio. Sebelumnya tuh simple, sekarang tuh kayak harus masuk menu dulu, lalu AirPlay, baru kita bisa ganti nih ke manakah kita pengen ganti audionya gitu. Cukup rumit sih. Kenapa gue merasa rumit? Ya karena kalau lu lagi pakai AirPods Pro, pada saat lu mau ganti transparansi ke mode noise cancellation, jadinya agak sulit aja gitu ngerubahnya, harus masuk menu lagi ke sini ke AirPlay gitu. Kalau menurut gue sih gitu, tapi overall gue suka banget desain Apple Music pada Apple Watch saat ini ya, Apple Watch 10. Lebih apa ya? Gue ngerasa sih lebih eye-catching aja
dan lebih enak aja dilihatnya gitu sih. Desainnya jadi seperti ini gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada juga nih redesign aplikasi Weather ya. Kalian bisa lihat sendiri tadi di awal sebenarnya gue udah tunjukin sih. Di aplikasi Weather ini kalian bisa lihat ketika kalian scroll dia berubah desainnya. Lebih enak aja dilihatnya, lebih grafis menurut gue sih ya. Dan lebih mudah untuk kita baca juga gitu ya dengan desain Weather seperti ini. Tentunya bisa kalian customize juga tergantung lokasi kalian gitu ya. Di sini ya lokasi gue ya ini, itu aja. Oke. Dan kalian juga bisa ganti nih di sininya nih ya. Di bagian menunya condition, temperature gitu bisa kalian pilih. Misalkan temperatur jadinya kayak gini. Tuh. Oke. Panas juga 27 derajat. Oke, fitur selanjutnya sebenarnya bukan fitur sih, redesign aplikasi Kompas. Nah, kalian bisa lihat aplikasi Kompas sekarang sudah bisa 3D seperti ini juga ya. Kelihatan ya tuh. Kalau kalian nggak mau 3D juga bisa, kalian tinggal tap aja yang bawahnya kayak gini tuh. Kayak gitu ya. Dan ini menurut gua buat teman-teman yang sering trekking di alam bebas, ya ini penting sih fitur Kompas ini. Biar kalian tahu juga tingkat ketinggian kalian gitu. Oke, aplikasi selanjutnya yang di redesign yaitu aplikasi Activity. Nah, buat teman-teman yang aktif banget olahraga, ini lebih enak dibaca ya menurut gue ya. Cara kalian mengetahui kalori yang sudah berkurang berapa, exercise-nya berapa gitu ya, stand-nya berapa, dan ke bawah terus ini terkait detail dari activity kalian dalam berolahraga gitu ya. Jadi ya menurut gue ini lebih enak aja dilihatnya dan lebih mudah untuk dibaca. Oke. Lalu yang di redesign yaitu aplikasi sleep atau bedtime. Di sini juga di redesign. Tentunya kalau kalian tidur menggunakan Apple Watch ya kalian lebih gampang untuk membaca kalian itu tidur berapa jam dan kalian kurang tidur tuh kira-kira berapa jam sih gitu. Jadi ya dengan adanya redesign ini jauh lebih mudah dibaca sih ketimbang versi 9 atau WatchOS 9 sebelumnya. Kayak gitu sih kalau menurut gua. Dan tidak hanya itu aja yang di redesign karena nih WatchOS 10 cukup banyak yang di redesign sama Apple. Contohnya Decibel Audio. Aplikasi Decibel Audio ini di redesign tampilannya jadi dia bisa mengetahui kalau ada audio atau suara yang terlalu kencang dia akan ngasih notif gitu. Dan ini cukup ngebantu ya dengan desain yang lebih mudah dibaca. Kalau menurut gua sih ini sangat mudah gitu. Lalu aplikasi Stocks juga nih di redesign sama Apple jauh lebih mudah dibaca tuh, lebih enak juga dilihatnya. Kalau teman-teman yang sering main saham nih, ini enak banget dibacanya aplikasi stok. Selanjutnya timer juga nih gue suka banget. Kalian bisa multiple timer juga di sini. Misalkan nih satu, terus kita buka lagi di sini, tambah lagi, misalkan ini. Nah dia langsung jalan 2 kali nih. Misalkan kalian stop yang ini, kalian stop, yang sebelumnya juga masih berjalan gitu ya. Jadi cukup bagus banget aplikasi timer buat teman-teman yang memang memerlukan aplikasi timer di Apple Watch nih. Udah enak banget sekarang. Tampilannya juga berubah, fungsionalnya lebih enak gitu ya. Seperti itu cuy. Oke, ini adalah yang paling penting yaitu New Watch Face. Ada perbedaan sedikit antara Apple Watch Ultra dengan Apple Watch seri 6 atau generasi di bawah Apple Watch Ultra lah intinya ya. Tapi gue nggak tahu sih kalau seri 7 atau 8 atau nanti 9 ya. Misalkan nih di sini ada New Watch Face. Untuk seri 6 itu cukup banyak kebagiannya. Nike Glow, Plate atau Palette, gue nggak tahu pronounce gimana. Lalu adanya juga Snoopy sudah pasti dan Solar Analog. Cuma 4 New Watch Face-nya untuk seri 6 ya. Tapi kalau untuk yang Apple Watch Ultra ini cukup banyak pilihannya. Modular Ultra, Nike Glow, Plate gitu ya. Snoopy juga, Solar Analog gitu. Ya bedanya di modular Ultra sih gitu. Dan ini bisa kalian pilih kesukaan teman-teman yang mana, terserah sih. Kalau gue sih di seri 6 sih jujur yang gue gunakan yaitu ini Snoopy, Solar Analog, dan Palette ini atau Plate. Maaf lah ya kalau pronounce-nya sedikit salah gitu. Dan lebih seringnya sih gue lebih sukanya sih Snoopy sih karena lebih enak aja dilihatnya. Dan untuk Apple Watch Ultra lebih ke modular Ultra, lebih lengkap aja gitu cuy. Buat lo semua yang mau tahu Apple Watch Ultra 2 gimana, bisa nonton di video sebelumnya ya. Kita lanjut yaitu di aplikasi Workout adanya update, yaitu update-nya cukup lumayan terkait outdoor cycle. Nah ini dia buat teman-teman yang sering sepedaan nih, bisa banget nih nge-tracking penggunaan kalian atau bersepeda kalian di luar gitu. Cukup mudah juga gunakannya, kalian tinggal aktifin aja continue seperti ini dan akan langsung berjalan kayak gitu ya. Langsung ada datanya, berapa menitnya, detak jantung kalian gitu-gitulah. Lebih lengkap dan lebih enak juga dilihatnya. Oke, ini gue stop dulu bentar nih ya. Oke, gue end workout. Nah, tapi tidak hanya outdoor cycle, adanya hiking. Nah, buat teman-teman yang mau nge-trekking yang sering naik gunung atau mendaki ya, ini bisa kalian gunakan juga nih, seperti itu. Dan menurut gue jadi jauh lebih interaktif aja sih aplikasi workout ini buat teman-teman gitu cuy. Oke, selanjutnya the one and only aplikasi Health. Sudah pasti Apple cukup baik banget untuk
health di Apple Watch, sudah pasti adanya mindfulness ini, di mana adanya state of mind terkait mood. Ini cukup ngebantu banget buat temen-temen yang memang pengen tahu moodnya gimana, gitu-gitulah pokoknya. Nah, ini bisa customize tuh. Sebenarnya ini mirip-mirip sih sama yang ada di dikatakan ya di iOS yang udah gue bahas gitu. Jadi kalian bisa banget nih gunain state of mind untuk menjaga mood kalian. Ya, gue sih kurang tahu sebenarnya cara penggunaan secara ilmiah. Jadi kalau teman-teman ada yang ngerti secara psikologi atau apapun, bisa tulis di komen deh ya. Karena gue nggak terlalu paham nih terkait mental health dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya tuh sebenarnya ada fitur yang keren banget menurut gue, yaitu name drop. Name drop tuh ada di Apple Watch, tapi gue nggak tahu bekerja nggak ya nanti di Apple Watch seri 6 karena fiturnya belum bisa gue cobain. Sepertinya fitur itu akan ada di WatchOS 1 kayaknya ya. Kalau sekarang kan 10.0.1 untuk seri 6, untuk seri ultranya ini 10.0.2 Ultra 2 tuh di situ. Tapi nantinya harusnya ada fitur name drop. Cuman belum bisa gue demokan karena memang belum ada di WatchOS saat ini gitu. Dan bahkan nantinya Apple Watch ini akan bekerja nih name drop dengan iPhone seperti itu. Cuman belum bisa gue contohkan lagi-lagi karena memang belum bisa dicoba fiturnya seperti itu. Ya, itu tadi adalah fitur-fitur yang ada pada WatchOS 10. Semoga buat teman-teman pengguna Apple Watch dengan adanya video ini akan sangat terbantu banget untuk mengetahui fitur apa aja yang ada pada Apple Watch kalian. Ya udah, segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.